Hingga suatu hari, ia pulang kerja dalam keadaan marah-marah. Ia pun mulai beringas, mengamuk, memukul, dan membanting barang-barang di rumah. Inilah Nafis, anak pertamaku. Dialah saksi perjalanan pernikahanku. Betapa aku sangat mencintainya, karena aku sempat menyia-nyiakannya di waktu kecil. Ya, saat aku meninggalkan ayahnya. Usianya sudah 35 tahun. Sudah sepantasnya memberi aku cucu. Nafis, Nafis. Malangnya nasib lunak. Sedih hatiku memikirkannya. Jangankan memberiku cucu, menata hidupnya pun ia tak mampu. Ya, sulungku menderita gangguan jiwa. Terpaksalah ia aku kurung dalam kamar. Tapi bila aku lengah, ia bisa mengendap keluar rumah, berjalan tak tentu arah. Syukurlah ia masih mengingat jalan pulang. Pergi nggak pulang? Saya bilang aja ke yayasan. Mana pengaji enggak mau nyari anak gua. Saya cari itu di depan tuh atau ngadagang ya. Bang, melihat anak saya kok ketemu stresnya nggak ada. Biasanya ya di sini nongkrong ini nggak ada. Saya udah bawa air, udah bawa nasi, udah bawa baju dia. Sebenarnya saya nangis ya. Dulu orang pernah bilang kenapa bu? Anak saya masih stres nggak ada. Iya bu, dari kemarin anak ibu nggak ada. Saya perhatiin. Awalnya Nafis bekerja sebagai tukang obras. Itu dilakukannya sejak ia berusia 15 tahun. Sebenarnya ia anaknya rajin dan sayang pada orang tua. Meski penghasilannya sedikit, ia selalu memberikannya padaku. Aku sangat bangga padanya. Entah, aku tak tahu apa penyebab jiwanya terganggu. Tapi yang pasti semua terjadi setelah aku menikahkan anakku yang kedua. Mungkin ia ingin menikah, namun tak bisa mengungkapkan pada kami. Ya, beberapa kali ia berceloteh ingin menikah. Nak minum dulu nak. Gimana nak? Tadi pelanggannya banyak. Orsan ketawa-ketawa. Ya, sekarang. Ya, banyak kan. Tadi pelanggannya banyak. Ibu banyak. Kamu capek. Kalau lu mandi udah seminggu kerja baru kawin. Kalau enggak mandi pengen kawin siapa yang mendeketin, coba mandi yang bersih. Terus rambutnya ntar dicukur sama adeknya, dicukur baju yang bersih mau. Ntar kan cewek pada demen. Ini mau mania kagak cewek, bisa ngeliat pada minggir. Demes. Kemarin dipakein baju sama ibu, langsung dibuang, baju masih bagus. Hingga suatu hari, ia pulang kerja dalam keadaan marah-marah. Ia pun mulai beringas, mengamuk, memukul, dan membanting barang-barang di rumahku. Dan akhirnya, ia pun mulai bergetayangan di jalanan. Sabar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kamu tuh gak ngerti kenapa jadi begini sekarang. Iya, ibu juga ngerti. Di tengah keterbatasan kami pernah membawanya ke seorang psikiater. Katanya anakku tak perlu masuk rumah sakit jiwa. Syukurlah, kami pun pulang dan menembus resep yang diberikan. Memang ada perubahan. Nafis tak pernah mengamuk lagi. Namun penyakit jiwa Nafis tetap tak kunjung sembuh. Karena itulah Nafis kubawa berobat ke Cianjur. Seorang tetangga memberitahuku tentang keampuhan pengobatan di tempat itu. Demi kesembuhan anakku, aku pun berangkat bersama suami dan anakku menuju Cianjur. Namun mobil yang kami tumpangi rusak di tengah jalan, hingga harus turun mesin. Jadi saya gara-gara itu jadi udah traumaan. Sebetulnya saya pengen sekolah kembali lagi seperti biasa gitu, karena saya juga biaya memang kagak ada. Nah lantas juga gara-gara itu saya udah trauma lagi. Tahu
ini kenapa ya? Kemarin nggak apa-apa. Akhirnya dengan kecewa kami bawa Apis kembali ke rumah. Perjalanan yang sangat membuatku trauma. Jangankan anakku bisa disembuhkan, justru aku malah berhutang. Ya, si empunya mobil menuntut ganti rugi akan kerusakan mobil.